Eh, Gimana Bu? Lanjut. Untuk lilanya itu masih di atas norma karena 11,6. Tetapi ini untuk tindak lanjutnya untuk makanan, pemberian makanan untuk anak yang gizi seimbang ya Bu. Ya, yang lain ada koreksi? Ada tambahan? Coba dicek betul-betul Bu. Untuk usianya 25 bulan, coba bisa dicek di bukunya. Untuk kunjungan pertama 25 kunjungan bulan, pertama ya Bu ya. 8,7, coba dicek lagi. Untuk kunjungan pertama, lilanya itu ya. lilanya itu Laki-laki. termasuk gizi kurang ya Bu ya? Iya betul. Kurang. Kemudian untuk usianya 25 bulan, kita cek dulu berat badan per umurnya. 25 bulan ya. Berat badannya 8,7. Coba dilihat. Dilihat di tabel boleh. Laki-laki usia 25 bulan untuk berat badan 8,7. Itu dia di bawah min 3 standar deviasi, Bu. Kurang. Ya, sangat kurang. Sangat kurang ya Bu ya? Ya, kurang. Berat badan sangat kurang. Kemudian tinggi badannya juga coba kita cek. Tinggi badan normal, Bu. Normal. Normal, Bu. Tinggi badan. Tinggi badannya usia 25 bulan sebentar. Normal. Tinggi badan. Normal ya? Normal, Bu. Dicek Mas di mana, Bu? Di antara berapa? 2. Iya. Di median, Bu, masih. Di antara minus 2 sampai, iya Bu. Minus 2 sampai 2. Ya. Minus 2 sampai plus 3 masih masuk. Sekarang berat badan menurut tinggi badannya bisa kita cek. Berat badan untuk menurut tinggi badannya untuk laki-laki tinggi badan 84,5. 84,5. Kemudian berat badannya 8,7. Nah, itu masuk mana, Bu? Gizi buruk. Gizi sampai minus 2 ya. Kurus, Bu, sangat kurus, Bu. Gizi buruk. Gizi buruk. Ya, sangat kurus. Kategorinya berdasarkan PMK nomor 2 buruk ya. Betul. Berarti kategorinya gizi buruk ya. Ya, gizi buruk. Iya. Dicek kembali ya, Bu. Kemudian kalau dia gizi buruk, untuk gejala klinisnya ada edem? Tidak ada, Bu. Tidak ada edem. Tidak ada edem ya. Kemudian apa, Bu, tindak lanjutnya? Ini kan dia gizi buruk nih. Gizi buruk dengan nilainya tadi 11,8 tanpa edem dan medis dengan PMT pemulihan, Bu. PMT pemulihan. Nah, oke, PMT pemulihan gizi buruk. Dia masuk gizi buruk. Ini rawat jalan atau rawat inap dulu. Kalau dia sudah masuk gizi buruk, Bu, itu kita pengkategoriannya 2 aja. Dia masuk di rawat inap atau rawat jalan. Kalau PMT pemulihan itu diberikan pada balita yang berat badan menurut panjang badannya itu antara min 2 sampai min 3 standar deviasi. Di kasus kita nih kan dia di bawah min 3 ya, Bu. Jadi kategorinya sudah gizi buruk. Kita tinggal lihat apakah dia ada penyulit atau tidak. Ada tanda komplikasi medis atau tidak. Nah, kalau di sini dia tidak ada edem, kemudian dia lilanya juga baik ya. Karena kalau pengkategorian itu, Bu, kalau dia ada edem masuk gizi buruk. Kalau dia berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 3 standar deviasi masuk gizi buruk. Lilanya dia baik tapi dia skornya tadi sudah masuk gizi buruk ya, Bu ya. Jadi ya, salah satu saja itu sudah pengkategorian gizi buruk. Berarti tindak lanjutnya kalau misalnya dia tidak ada penyulit berarti dia cukup rawat jalan ya. Rawat jalan. Ya, rawat jalan begitu ya Bapak Ibu. Oke, ada yang lain? Puskesmas lain mau menggunakan?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Puskesmas Anjur Sarapat ya. Sudah keren sekali. Lengkap, komplit. Oke, Bu. Ya, Puskesmas Selat silakan untuk kasus 3 dan 4. Bu, izin Bu. Puskesmas Selat. Iya, silakan Bu Dokter. Nah, untuk kasus anak 3 ya Bu, 3 dan 4. Yang pertama, anak 3 itu laki-laki, usianya lahir tanggal 18 bulan 2 2019, kunjungan pertama tanggal 20 bulan 6 2019. Jadi perhitungannya 20, kunjungan pertama kan 20 bulan 6 2019, 20 dikurang 18 2, 6 dikurang 2 4, 2019 0, jadi usia kunjungan pertama 4 bulan. Ya. Kemudian usia yang kunjungan kedua 22 dikurang 18 4, 7 kurang 25. Jadi 2019 0, usia kunjungan kedua 5 bulan. Ya, oke Dok. Lanjut Dok, status gizi. Untuk status gizi, tadi berat badannya kunjungan pertama 4,5. 4,5, tinggi badan 59,5. Masuk ke, kalau dari garis anu ini di bawah 3. Apanya Dok? Yang di bawah 3. Berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut umur? Berat badan menurut panjang badan, Bu. Oke, ya Dok. Untuk berat badan menurut umur dan panjang badan menurut umurnya bagaimana Dok? Kalau panjang badan menurut umur di Z-score -2 dan antara -3, pendek. Masuk ke pendek. Ya, sip. Lanjut Dok, berat badan menurut umur? Berat badan Usia 4 bulan laki-laki. Berat badannya 4,5. Belum ngitung. Boleh Dok, dilihat Dok, sambil dilihat. Untuk laki-laki, berat badan menurut umur, ya. Dokter lihat di usianya 4 bulan ya Dok. Lihat di umurnya 4 bulan, kemudian dokter tarik. Ini saya lihat di tabel nih. Kalau mau grafik boleh Dok. Grafik Bu. Boleh, silakan. Panjang badan, berat badannya 4,5. Kalau di tabel dia masuknya -3, di bawah -3 standar deviasi Dok. Mungkin masuk -3 Bu. Ya. 4,5 ya. Berarti di bawah -3 standar deviasi ya Dok. Gidok, Ibu. Iya. Yang kedua Dok, untuk kunjungan yang kedua 5 bulan 4,5 sudah pasti ya Dok ya? Kurang Sudah, lagi ya? Tidak ada penambahan berat badan. Ya, Oke. Nah, untuk gejala klinisnya Dok, ada edem? Kalau gejala klinis tidak ada di ini Bu. Ya. Kemudian tindak lanjutnya menurut dokter? Tindak lanjutnya karena usianya kurang dari 4 bulan, kemudian tadi dari panjang badan berat badan per panjang badannya kurang dari -3. Jadi indikasinya rawat inap, Bu. Iya, betul. Rawat inap ya, Dok. Kira-kira selain rawat inap apa, Dok, yang perlu diperhatikan yang lain, Dok? Karena usianya masih 5 bulan nih, kunjungan kedua. Masih menyusui ya, kira-kira ya? Iya. Iya, masih menyusui. Yang pasti ASI-nya diberikan. Kemudian untuk yang, berarti ini masuk gizi buruk tanpa komplikasi ya, Bu, ya? Iya, betul, Dok. Gizi buruk tanpa komplikasi, cuman karena usianya di bawah 6 bulan harus rawat inap ya, Dok? Iya. Kalau gizi buruk di bawah 6 bulan, itu sudah pasti harus rawat inap. Atau misalnya di atas 6 bulan, berat badan kurang dari 4 kilo sama kemarin ya, itu sudah pasti harus rawat inap. Nah, di rawat inap karena dia masih ASI eksklusif, masih usia ASI ya, kita konseling menyusui, mungkin seperti itu ya, Dok ya. Kemudian kemarin terkait dengan formula juga harus kita seling-selingkan dengan ASI ya, kalau dia masih menyusu. Tapi kalau sudah tidak ada indikasi menyusu, bisa pakai formula. Kalau F100 dengan F100 dengan pengenceran ya kemarin formulanya ya, kalaupun sudah masuk di fase lanjutan. Ada yang mau ditambahkan? Timnya Dr. Elvera, Puskesmas Selat. Yang lain? Gizi.
Ayo. Bu Teti. Ini penugasan gizi nih, gizinya harus tampil. Siapa gizinya, Dok? Bu Teti, Bu. Bu Teti Yuliana. Oh, Bu Teti. Ya, Bu Teti ada? Ya udah, lanjut aja dulu, Dok. Kasus keempat, Dok. Kasus keempat, anak perempuan, lahirnya tanggal 10 bulan 2 2018, kunjungan tanggal 20 bulan 6 2019. Jadi 20 dikurang 10, dapat 10 hari, 6 dikurang 24, 2019 dikurang 8, 2018, 1. Jadi usianya 16 bulan. Kunjungan kedua, umurnya 17 bulan. 22 kurang 10, 12, 7 kurang 25, 2019 kurang 18, 1, 17 bulan usia kunjungan kedua. Kemudian untuk status gizinya tadi ada berat badannya 6,5 kunjungan pertama. Iya. Iya. Kemudian tinggi badannya itu 9,5, lilanya 10,9, terdapat edem. Ya. Ya, dari hasil panjang badan, berat badan per panjang ya didapatkan di bawah -3. Ya. Berarti kalau sudah kunjungan satunya di bawah -3, berarti yang kunjungan 2-nya di bawah -3 ya. Ya, Ibu. Kemudian nilainya, Dok, lila per umurnya, Dok. Lila per umur. Belum nyari. Itu dia 10,9 ya, Dok ya. Kita lihat dari kriteria untuk gizi buruk kan di bawah 11,5 ya. Berarti sudah pasti dia masuk gizi buruk. Oke. Nah, kemudian untuk gejala klinisnya, Dok? Klinisnya terdapat edem. Ya. Kemudian tindak lanjutnya, Dok? Karena usianya masih 16 bulan, jadi pasiennya dirawat jalan saja, Bu. Ya, betul. Rawat jalan, sepakat. Nanti bisa ditambahkan ya, Dok ya, di usia 16 bulan apa saja yang harus kita lakukan untuk tindak lanjutnya ya. Nanti untuk pada saat pengumpulan Bapak Ibu semua, dari hasil diskusi kita nih sambil diperhatikan agar nanti hasil nilai Ibu Bapak semua bagus gitu ya. Karena nilainya sudah betul gitu. Tinggal nanti dilengkapin saja apa saja sih tindakan yang perlu diperhatikan selain misalnya dia harus rawat inap atau rawat jalan begitu. Terima kasih Bu Dr. Elvira sama tim Puskesmas Selat Kapuas. Sama-sama Ibu. Oke, lanjut. Kita ke kasus 5 dan 6 Puskesmas Barimba. Bu Banun, 10 menit lagi ya. Iya, Bu Dokter. Okay. Ya, siap. Puskesmas Barimba. Iya, Bu. Silakan. Ya, Dokter, silakan. Iya. Untuk kasus Lina, pada kunjungan pertama, usia bayinya usia anaknya 1 tahun 9 bulan. Kalau dalam bulan itu 21 bulan, Bu. 1 tahun 9 bulan, Dok. Iya. 21 bulan. Dokter itu menghitungnya bagaimana? Tahunnya ini kan tahunnya aneh ya, selisih ya. Jadi tahunnya dikurangin ya, Dok. Dikurangin. Ya. Dikurangin tanggal lahir. Ya. Di situ ada tanggal bulan 6. Ketemunya bulan 6 sama bulan 9. Berarti kan dia harus pinjam ya, Dok? 29 hari. 1 tahun 9 bulan 29 hari, Bu. Nah, di bulan ada yang mau koreksi? Teman-teman yang lain di Puskesmas Barimba? Itu kalau kita lihat di tanggal kunjungannya 2019, tahunnya 2018 kan, Dok? Kemudian di bulannya itu kan dia bulan 6 sama bulan 9 itu kan nggak bisa. Berarti bulan 6 dia ke belakang ya. Oh ya, oke. Betul aja nih sudah. Oke, Dok, silakan. 21 hari. 21 bulan ya, Bu ya. Oke. Dari antropometri berat badan per umur didapatkan hasilnya kurang dari -2. Jadi yang mana nomor 5. Berat badan kurang, lanjut. Dari panjang badan per umur didapatkan di 0, hasilnya normal. Ya, oke.
Untuk panjang badan per berat badan per panjang badan itu didapatkan kurang dari -2. Jadi gizinya kurang. Oh, ya. Kemudian Nilainya, nilainya Dok? 11,8 itu kurang, Bu. Iya. Oke. Kunjungan kedua, Dok. Kunjungan kedua itu umurnya adalah 1 tahun 10 bulan 1 hari, dibulatkan menjadi 22 bulan. Ya. Hasil berat badan per umurnya -2, di bawah -2 masih berat badan kurang. Kemudian panjang badan per umurnya normal. Kemudian berat BB per TB-nya kurang dari -2, masih gizi kurang. Ya. Lila per umurnya, Dok? Lila per umurnya kurang. Iya. Oke. Identifikasi gejala klinis? Edemnya ada? Dari edem tidak ada. Kemudian tindak lanjutnya, Dok? Ini karena berat badannya masih kurang aja, bisa diberikan konseling kepada ibunya untuk meningkatkan berat badan, kan umurnya sudah 1 tahun lebih. Jadi bisa bagaimana cara memberikan makanan yang sesuai untuk menaikkan berat badannya, Bu. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Susi atau Bu Nopi. Ya, Bu Susi boleh. Ini kalau kita lihat dari kategorinya ya, Dok, dia masuk gizi kurang, berarti nanti masuknya ke PMT pemulihan ya, kalau kita lihat di tabel ya. Nanti Baik. boleh ditambahkan ya, Bapak Ibu semua, untuk tindak lanjut yang lain pada saat dikumpulkan nanti. Lanjut, Dok, bisa, Dok, ke kasus 6. Dokter boleh atau Bu Susi gizinya? Bu Susi mungkin nomor 6. Ya, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih. Untuk anak 6 itu perempuan. Kunjungan yang pertama tanggal 20 bulan 6 2019 dengan tanggal lahir tanggal 1 bulan 3 2019. Jadi 2019 itu dikurangi 0, 6 dikurang 3 itu 3. 20 kurang 1 19, jadi 3 bulan 19 hari atau 3 bulan. Kemudian kunjungan yang kedua itu 22 bulan 7 2019 dikurang 1 3 2019, kunjungan kedua jadi sama dengan 4 bulan. Kalau dari segi usia BB per belum dia di bawah 6 bulan, jadi harus dirawat di rumah sakit, rawat inap, dan hanya diberi ASI. Ibu lihat dulu, Bu, kategori berat badan menurut panjang badannya bagaimana? Dicek belum dulu selesai, apa Bu. dia masuk. Belum selesai. Ya, Yang lain cari masih tim Puskesmas Barimba? berat badan 4,3 57. Kita lihat. Berat badan berat badan berpanjang badan 4,3. Boleh berat badan panjang badan dulu. Kalau belum sempat yang lain, berat badan perpanjang badannya berapa? Masuk di mana? Masuk gizi buruk atau tidak? Bayi muda. Usianya 3 bulan. Perempuan. 4,3 dengan 57. Berat badannya 4,3, Bu. 4,3. 57. Kalau saya lihat di tabel ini berat badan menurut usianya perempuan itu batas -3-nya 4. Nah, dia antara -3 sama -2 ini berarti kalau berat badan menurut usianya. -3 sama -2 bisa baik. -3. Empat berapa? 4,3 dan 57. 4,3 ya? Ya, 4 sama 6, 57. Batasnya itu 4 di tabel ini. Kalau yang saya lihat kan di tabel nih.
4 batasnya. Min 3 itu. Berarti dia di atas min 3. Min 2 sampai min 3, Bu. Ya, di antara min 2 Berarti sama gizi min kurang 3. ya, Bu ya. Gizi kurang ya, Bu? Gizi kurang. Sama ya untuk yang di atasnya ya. Usia 4 bulan, 4,4 di situ. Ya, untuk Lila tidak ada. Sama itu. Kalau itu di min 3, karena dia pas di min 3, kita nggak masuknya gizi buruk ya, tapi masukinnya ke gizi kurang. Iya. Berarti untuk tindak lanjutnya bagaimana, Bu Dokter? Atau Bu Susi, tindak lanjutnya karena dia gizi kurang? Karena dia di bawah 6 bulan, Bu Banun, jadi hanya ASI, konseling gizi untuk bisa ASI eksklusif. Oke. Bisa ditambahkan nanti ya Bu Susi ya, dan tim dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak. Ya, Puskesmas Marina. Lanjut, Puskesmas Marina Permai, nomor 7 dan 8. Ya, Bu. Ya, silakan. Dr. Kumala Dewi. Ya, untuk yang anak nomor 7 itu anak laki-laki usianya 55 bulan untuk kunjungan pertama, untuk kunjungan keduanya yaitu usia 57 bulan. Kemudian untuk status gizinya di sini gizi buruk, Bu. Ya, Di bawah. Ya, di bawah min 3 SD. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh tim gizinya ya, Bu. Oke, siap, Dok. Ayo silakan. Ya, untuk apa namanya? Maaf ya nggak ada gambarnya, nggak kelihatan. Untuk yang apa namanya kasus 7 ini umur anak 56 bulan pada kunjungan pertama, kunjungan kedua 57 bulan. Untuk status gizi berat badan menurut umur itu termasuk gizi buruk karena dia berada di bawah min 3 standar deviasi. Kemudian untuk berat badan Bu Manda. Ya. Nanti tolong untuk klasifikasinya lihat di PMK nomor 2 tahun 2020 ya. Oh ya. Karena kategori berat badan menurut umur itu sekarang pakai berat badan sangat kurang begitu ya, Bu? Sangat kurang. Oh ya. Kalau yang menurut umur sangat kurang ya. Ya, betul. Ya, lanjut, Bu. Tunggu ya, sangat kurang. Ya, untuk berat badan menurut tinggi badan di bawah min 3 SD juga. Berarti gizi buruk ya, Bu. Kalau Lila per umurnya, Bu, masuk mana tuh? 11,9. 11,9 dia masuk kurang kayaknya lah. Iyalah. Ya, gizi kurang. Kurang. Ya. Karena dia kunjungan kedua kurang. Untuk kunjungan kedua, tunggu. 7. Oh, untuk kasus yang mana lagi, Bu? Yang nomor 7 lagi, masih 7, Kak. Yang kunjungan keduanya. Kunjungan kedua. Yang 57 bulan. Menurut berat badan dan tinggi badan, dia kurang dari minus 3, berarti masuknya ke gizi buruk. Ya. Ya. Nah, identifikasi gejala klinisnya bagaimana? Dia tidak ada ya? Tidak ada penyerta kayaknya. Tidak komplikasi. Ada jadi cuma tindak lanjutnya berarti PMT dan masuk pemulihan. Dia rawat jalan. Dan PMT pemulihan. Pemberiannya rawat jalan ya, tata laksana rawat jalan. Oke, terima kasih. Lanjut, anak ke-8. Anak ke-8, kunjungan pertama berumur 7 bulan, kunjungan kedua berumur 8 bulan. Untuk berat badan menurut umurnya dia kurang dari min 2 SD. Jadi masih belum, untuk berat badan tinggi badannya juga kurang dari min 2 SD. Jadi dia masih masuk gizi kurang. Lilanya, Bu, lihat lilanya. Lilanya, tunggulah, nomor 8. Lilanya buruk deh, kurang dari 11,5. Ya. Gizi buruk. Ya, kurang dari 11,5. Tanda klinisnya ada edam? Ada edam. Ada edam. Ada. Berarti bagaimana, Bu, tindak lanjutnya? Rawat inap atau rawat jalan? Layanan rawat jalan masih ya, Bu? Rawat jalan. Iya, betul. Terima kasih, Bu Dokter Tim. Lanjut kita, karena punya waktu ya agak cepet ya ritmenya. Mentangai, Puskesmas Mentangai, silakan. Kasus 9 dan ke-10. Oke, siap.
Untuk kasus yang ke-9 itu tanggal lahir 29 bulan 12 2018, kunjungan pertama usianya 5 bulan, untuk kunjungan kedua usianya 6 bulan, untuk status gizi BB per U kurang dari 3 SD itu sangat kurang, untuk PB per U pendek, untuk BB per PB itu kurang, untuk gejala tidak ada. Rencana tindak lanjutnya karena usianya kurang dari 6 bulan, mungkin bisa dirawat inap, Bu. Karena usianya ini sudah 6 bulan, Bu. Kan kita di kunjungan kedua nih. 6 bulan. Jadi dia masuk kriteria yang kedua ya, Bu ya. Dengan dia gizi kurang berarti tidak tata laksana gizi buruk ya, Bu. Berarti harusnya masuk apa nih? Dia gizi buruk kurang. Kita lihat di tabel, dia masuknya di PMT pemulihan. Pemulihan. Oke. Lanjut, Bu. Ke-10, Bu. Yang ke-10 usia kunjungan pertama 48 bulan, usia kedua 49 bulan. Untuk lilanya kategorinya gizi buruk karena 11,2. Untuk gejala klinisnya itu ada edem +3. Untuk status gizi BB per U-nya gizi kurang, untuk TB per U-nya normal, untuk BB per TB gizi kurang. Untuk indikasi tindak lanjutnya itu rawat inap karena ada gejala klinis dengan edema +3. Oke, terima kasih banyak. Ibu Eka ya, sama tim Puskesmas Mentangai. Tadi Bu Eka sudah bilang tadi, usianya ada yang di bawah 6 bulan. Oke, betul Bu. Di kunjungan pertama memang usianya 5 bulan, itu memang tata laksananya rawat inap. Tapi di kunjungan keduanya itu sudah usianya 6 bulan, itu masuknya di 6 sampai 59 bulan ya Bu. Berarti dia masuknya nanti sudah PMT pemulihan. Terima kasih banyak. Sekarang untuk yang tugas kelompok, silahkan. Saya tidak menunjuk, tapi ini yang presentasi akan kita kasih nilai tambahan. Silahkan mau puskesmas mana? Untuk kelompok A sama kelompok B, silahkan. Tidak perlu ditunjuk ya Bapak Ibu. Karena kita sudah pembelajaran dewasa, boleh? Volunteer. Silakan, karena waktu kita terbatas, boleh? Kita sambil membahas sama-sama saja. Bagaimana? Puskesmas Anjil Sarapat? Boleh, Bu. Biar cepat boleh. kita ya, silakan. Iya, betul. Ya, silakan Dok. Nanti kalau teman-teman ditambahkan ya, soalnya saya juga masih ya. Sama-sama aja Dok kita Dok. Silakan Dok. Iya, ini kasus A, Bella, perempuan, pada tanggal 29 April 2018. Pada tanggal 9 September 2019 datang ke puskesmas dengan keluhan muntah dan diare sejak 2 hari. Hasil pengukuran berat badan dan panjang badannya, berat badannya 5,9 kilo, panjang badan 7 kilo. Tidak ada demam, tidak edem, masih sadar, tetapi anak tampak haus dan lemas. Tidak ada nafsu makan, nadi dan pernapasannya normal. Lakukan perhitungan umur balita pada saat kunjungan. Pada saat kunjungan, caranya seperti tadi, 9/9/2019 dikurang 9/4/2018 didapatkan 1 tahun 4 bulan atau dihitung menjadi 18 bulan untuk 4 bulan. Ada koreksi yang lain? Itu kalau kita lihat dari bulannya kan kurang ya Dok. Jadi dia biasanya bisa. Ya, Bu? Jadi 2005. Jadi 16 bulan. Bu. 9 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, Bu. 16 bulan. Iya, betul. 16 1 bulan tahun ya. 16 bulan. Astaga. 16 bulan, Bu. 1 tahun 4 bulan. Terima kasih. Yang kemudian lanjut, status gizinya bagaimana? Kurang 4, 5 loh, Kak. Untuk status gizi, berat badan, perpanjang badan. Ada salah. Karena titiknya minus 3 SD. Oh, minus 20 hari lah. Oh iya benar. Ya, berarti tadi berat badan menurut panjang badan Mas. BB perpanjang badannya gizi buruk, Bu.
Iya, oke. Terus Oke, gizi buruk ya. Yang lain silakan dibaca. Kemudian untuk klinisnya dok, silakan. Apa yang terjadi? Tanda komplikasinya. Ada diare. Tanda komplikasinya diare, walaupun itu tidak dituliskan diare dan atau ada muntahnya terus-menerus atau tidak. Ya. Tapi bisa kita simpulkan ke badan itu dia dengan komplikasi dehidrasi, walaupun tidak ada demam, penurunan kesadaran juga tidak ada. Kemudian dia ada anoreksia ya dok ya, dia tidak nafsu makan ya, sudah masuk. Jadi kalau sudah salah satunya masuk, itu cukup salah satunya saja sudah kriterianya apa dok? Rawat inap atau rawat jalan? Rawat inap, Bu. Iya, oke. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Luar biasa. Yang lain, lanjut yang kelompok B. Ayo. Boleh puskesmas lain? Ada Selat, Barimba, Marina Permai, Mentangai. Ayo, waktu kita terbatas. kasus yang Boleh? B, Bu. Ya, dokter, silakan. Kasus Untuk B, yang kasus yang sama-sama B aja itu kita. anak laki-laki, berarti kalau dari umurnya sendiri, mulai dari kunjungan dan tanggal lahirnya, itu dapatnya anak laki-laki usia 9 bulan. Kemudian untuk status gizinya sendiri itu karena berat badan per panjang badannya itu min 3 SD, Bu. Berarti dia masuk ke gizi buruk. Benar ya? Benar, Bu. Kasus gizi buruk, oke, sepakat. Ya. Untuk anunya dok, komplikasinya bagaimana? Apa yang terjadi pada anak tersebut? Edemanya negatif, berarti masih dapat dirawat jalan ya, Bu ya? Dokter lihat lagi yang lain dok, komplikasi yang lain. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Anak tersebut tidak nafsu makan dok. Iya, tidak mau minum ASI selama satu minggu lalu. Berarti Ya, betul. Di usianya juga 10 bulan dok. Ya. Nah itu kira-kira bagaimana dok? Kita lihat di tabel ada anoreksia ya dok? Iya Bu. Oke, berarti dia sudah masuk satu tanda gejala. Berarti dia bisa kategorikan untuk masuk ke rawat inap. Iya, oke. Ya, sudah ya, kita sudah selesai. Agak nambah nih, 9 menit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter Eka, Teteh, Dokter Teteh. Ya. Kita kita balik ke main room ya. Jadi klik live room sebelah kanan bawah. Ya, silakan.